Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Dwi Anggraini dari Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menceritakan tentang Pranata Mangsa dan kalender musim Nusantara, pengetahuan kuno yang bikin ilmuwan takjub. Nah, tahukah Anda bahwa di Indonesia sejak lama tersebar sebuah sistem kalender musim yang jauh lebih kompleks di Pulau Jawa khususnya? Para petani dulu menggunakan sebuah sistem bernama Pranata Mangsa, pembagian tahun ke dalam 12 musim yang dinamakan mangsa, yang berdasarkan pengamatan alam. Sistem ini bukan hanya tradisi, tetapi pengetahuan yang hingga kini membuat ilmuwan tercengang. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu Pranata Mangsa? Pranata Mangsa sendiri berasal dari bahasa Jawa. Pranata yang artinya aturan dan mangsa berarti musim atau masa. Sistem ini adalah kalender berbasis matahari yang disusun oleh masyarakat agraris Jawa sebagai pedoman dalam bercocok tanam dan menangkap ikan. Nah, berikut ada beberapa fakta penting tentang Pranata Mangsa. Yang pertama, 1 tahun dibagi ke dalam sekitar 12 mangsa dengan panjang hari yang berbeda-beda menurut musim. Tiap mangsa memiliki nama, karakter musim, dan petunjuk alam. Misalnya, daun mulai berguguran, tanah mulai retak, hingga hujan mulai datang. Sistem ini menunjukkan bahwa para petani Jawa tidak hanya membaca kalender, tetapi juga membaca tanda-tanda alam, suara burung, perubahan angin, dan perilaku tanaman. Mengapa pembagian musim ini begitu penting bagi para petani? Nah, karena sistem ini itu memberitahu kapan menanam, kapan panen, dan kapan harus bersiap menghadapi kekeringan atau hama bahkan tanpa teknologi. Nah, misalnya dalam Pranata Mangsa terdapat Mangsa Kasa. Sekitar terjadi pada 22 Juni hingga 1 Agustus, 41 hari. Ditandai dengan daun-daun yang mulai berguguran dari tanah dan tanah mulai kering. Yang selanjutnya ada Mangsa Karo, dimulai dari 2 Agustus hingga 24 Agustus yang terjadi dalam 23 hari. Masa tanah retak dan panas mulai meningkat. Yang ketiga ada Mangsa Katelu yang terjadi pada tanggal 25 Agustus hingga 17 September yang terjadi pada 24 hari. Masa peceklik dan tanaman palawija mulai tumbuh. Yang keempat ada Mangsa Kapat yang terjadi pada tanggal 18 September hingga 12 Oktober yang terjadi pada 25 hari. Nah, mangsa ini adalah masa transisi menuju hujan, burung mulai membuat sarang. Dengan sistem ini, petani tahu kapan harus menanam, kapan panen, dan kapan harus berjaga terhadap kekeringan atau hama. Nah, yang selanjutnya, apa yang membuat Pranata Mangsa begitu menarik bagi para ilmuwan? Karena sistem ini ternyata mengandung unsur sains. Pembacaan biologi dan ekologi, perilaku burung, tanaman, dan tanah menjadi indikator musim. Dalam kajian etnosains, ditemukan bahwa masyarakat Jawa yang menggunakan sistem ini memiliki resilien terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Dengan kata lain, ini bukan sekedar kalender kuno. Ini adalah pengetahuan adaptif yang dirumuskan dari pengalaman panjang para petani lokal. Meski begitu, sistem Pranata Mangsa menghadapi tantangan besar di era modern. Yang pertama, perubahan iklim. Pola musim menjadi semakin tidak menentu sehingga beberapa mangsa menjadi sulit diprediksi. Yang kedua, ada generasi muda yang kurang tertarik. Banyak yang lebih memilih teknologi modern daripada warisan lokal. Yang ketiga, ada teknologi modern dan kalender global. Nah, penggunaan kalender Gregorian prediksi cuaca otomatis membuat sistem lokal seperti ini terkikir perlahan. Namun, justru di tengah tantangan itu, keunikan Pranata Mangsa tetap relevan, sumber inspirasi untuk pertanian, adaptif, dan kearifan lingkungan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sistem ini? Yang pertama, ada pengamatan alam yang tajam.
Belajar membaca alam bukan hanya mengandalkan layar dan juga teknologi. Yang kedua, ada integrasi kearifan lokal dengan sains modern. Bagaimana teknologi bisa menyatu dengan tradisi untuk menghadapi perubahan iklim. Yang ketiga, ada pentingnya warisan pengetahuan lokal. Banyak hal-hal sepele seperti suara angin, migrasi, burung, atau daun gugur ternyata punya makna tertentu. Jadi, meskipun kita hidup di zaman digital, sistem tradisional seperti Pranata Mangsa punya nilai lebih, bukan hanya nostalgia, tetapi ilmu yang teruji oleh waktu. Nah, itulah kisah tentang Pranata Mangsa dan kalender musim Nusantara, sebuah warisan pengetahuan kuno yang hingga kini bisa menginspirasi kita. Di tengah layar dan gadget, jangan lupa alam masih berbicara. Jika kamu tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang kearifan lokal lainnya di Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan komen aktif.